Oke, sampai sini saya ulangi sekali lagi. Kita mulai dari awal, yaitu kita memiliki fungsi objektif yang sudah kita inisiasi di awal, di mana menjadi 40 X1, 50 X2, 0 S1, dan 0 S2. Kalau Anda bisa lihat di tabel dari simplex ini, Cj, di baris Cj, kita akan punya nilai 40, 50, 0, dan 0. Untuk basic variabelnya yaitu X1, X2, S1, dan S2. Sehingga sekali lagi saya ingatkan bahwa jika variabel itu lebih dari 2, 3, atau 4, otomatis kita akan memiliki X1, S2, S3, S4. Jika kita memiliki constraint lebih dari 2, 3, atau 4 misal, kita akan punya S3 dan kita akan punya S4. Lanjut ke kolom ini BV. Kenapa di sini ada 2? Karena jumlah di sini mengikuti jumlah constraint. Constraint-nya di sini ada 2, sehingga yang kita tulis adalah 2. Syaratnya yang kita tuliskan di sini adalah nilai slack-nya. Nilai slack 1 dan nilai slack 2 di mana nilainya adalah 0 dan 0. Kita masukkan nilai constraint dari constraint 1 dan kita masukkan dari constraint 2. 1x1, 2x2, 1s1, 0s2, dan 40. 4x1, 3x2, 0s1, 1s2, 120. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau mengisi ke Zj. Apa itu Zj? Zj sudah sampaikan di awal. Ini rumus untuk menghitung Zj, di mana sigma 2 I sama dengan 1 Cbi dikalikan dengan Eij. Kurang lebihnya sistemnya akan seperti ini. Oke. Untuk bisa mengisi Zj dari kolom X1, kita akan mengalihkan Cbi-nya terhadap nilai koefisien yang ada. Sehingga 0 kali 1 0 kali 1 ditambah dengan 0 kali 4. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Lanjutnya juga sama. 0 kali 2 ditambah dengan 0 kali 3 sama dengan 0. 0 kali 1 0 kali 0 ya, 0 kali 0 ditambah dengan 0 kali 1, sehingga hasil yang kita dapatkan di sini bisa kita masukkan dalam nilai Cj, yaitu 0, 0, 0, dan 0. Lalu kita juga lakukan pada di kolom solusi, yaitu 40 kali 0 ditambah dengan 120 kalikan dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0. Lalu kita akan melakukan pengisian di baris Cj minus Zj. Nah, yang perlu Anda ingat adalah jika kita ingin memaksimumkan, yang kita pakai adalah Cj dikurangi Zj. Tapi jika kita ingin meminimumkan kondisi pemrograman linear kita, yaitu Zj minus Cj. Nah, di sini kita akan memaksimumkan sehingga kita pakai Cj dikurangi dengan Zj. Anda masih ingat Cj adalah nilai koefisien yang ada di atas, yang ada di baris atas ini. Kita kurangkan dengan nilai yang ada di baris Zj, sehingga 40 kita kurangi 0, 40 kurangi 0 ya, 50 kita kurangi 0, lalu 0 kurangi 0, 0 dikurangi 0. Nah, kita udah isi tabel ini, di mana kita dapatkan nilai Cj minus Zj, yaitu 40, 50, 0, dan 0. Nah, sekarang kita ke sini. Syarat pada proses optimalitas, yaitu uji optimalitas di sini,
yaitu jika kita ingin memaksimumkan nilai Cj minus Zj harus lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, jadi pilihannya adalah 0 atau di bawah 0. Tidak bisa lebih dari 0. Kita lihat di sini pilihannya untuk S1-nya sudah 0, S2-nya di sini 0, tapi X2-nya 50, S1-nya 40. Sehingga kita harus melakukan iterasi ulang atau kita melakukan sistem iterasi untuk mendapatkan nilai yang lebih kecil lagi. Oke. Nah, karena tujuan kita kan ingin mencari nilai optimalitas dan syarat optimalitas itu belum kita temukan, kita akan melakukan langkah selanjutnya di sistem iterasi. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melihat atau mencari key column atau kolom kunci dari kondisi ini. Kita akan melihat nilai Cj minus Zj dan kita akan mencari nilai yang paling maksimum. Nilai paling maksimum ada di angka 50, sehingga kita akan bisa nilai ini, area ini adalah yang disebut dengan area key column atau kolom kuncinya. Setelah kita dapatkan kolom kuncinya, kita akan mencari baris kuncinya. Caranya dengan apa? Kita akan melakukan sistem rasio. Di sini kolom rasio kan belum kita isi ya. Nah, kita akan melakukan pengisian dari kolom rasio. Untuk bisa mengisi rasio, kolom rasio, kita akan melihat nilai solusi terhadap key kolom yang sudah kita tentukan. Key kolom adalah kolom yang memiliki nilai maksimum dinilai di baris Cj dan minus Zj, yaitu di kolom yang 50 ini ya. Sehingga untuk bisa menentukan nilai rasio adalah sama dengan solusi kita bagi dengan key kolomnya, yaitu 40 kita bagi terhadap 2. Lalu 120 kita bagi terhadap 3. Kita dapat nilai 20 dan kita dapat nilai 40. Dari hasil ini kita akan pilih nilai rasio terkecil, dan nilai itu yang akan menentukan area barisnya atau kunci barisnya ya. Oke. Nah, jadi Mas Mbak, kita punya area ini yang saya arsir, kolom kuncinya, dan juga kita punya area baris kuncinya. Jadi area ini kita sebut sebagai key column, yang ini kita sebut sebagai key row, dan area ini atau angka 2 ini nanti yang disebut sebagai key element atau yang disebut dengan nilai pivotnya. Nah, jadi area yang berwarna hijau ini nanti yang kita akan sebut sebagai key row atau baris pivot, dan untuk yang biru ini kita sebut sebagai key column atau kolom pivot. Nah, daerah perpotongan dari hijau dan biru ini yang akan kita sebut sebagai, dan yang warna merah ini akan kita sebut sebagai key element atau elemen kunci atau disebut sebagai angka pivot. Penjelasan sudah ada di samping ya. Nah, untuk X2 atau X2 ini dia akan menjadi entering variable. Sedangkan yang S1 ini, area hijau ini, dia akan menjadi leaving variable. Sehingga pada iterasi berikutnya kita akan memindahkan nilai X2 ini, karena dia masuk di area biru ya, ke sisi sampingnya.
Oke, nah setelah kita menyelesaikan tabel pertama dan kita dapatkan nilai Cj minus Zj, kita juga sudah dapatkan nilai pivotnya, angka pivot, kita dapatkan kolom pivot dan kita dapatkan baris pivot, di mana X2 area biru ini dia akan menjadi basic variable yang akan bergeser ke sisi kiri di tabel berikutnya, dan S1 dia akan menjadi living variable yang akan meninggalkannya. Oke, kita masuk ke tabel yang kedua. Nah, pada tabel yang kedua kita akan isi sama seperti sebelumnya, yaitu Cj yaitu 40, 50, 0, 0. Kita punya variabel X1, X2, S1 dan S2. Oke. Nah, di sini karena S1 sudah dijadikan sebagai living variable, X2-nya bergeser ke sini. Sehingga di sini kita akan tulis menjadi X2. Nah, untuk bisa mengisi tabel di X2 ini, kita akan menggunakan rumus nilai baris pivot baru. Karena kan fokusnya adalah di nilai pivot yang ada di sini. Nah, rumus nilai baris pivot baru adalah nilai baris pivot lama dibagi dengan bilangan pivotnya. Atau intinya, ketika kita menentukan nilai pivotnya adalah 2, kita ingin mengenolkan di angka 2 ini. Sehingga kita akan membagi tiap nilai ini menjadi 2. Karena di sini 2 bagi 2 ya. Oke, maaf. Jadi kita akan membuat nilai di pivot ini menjadi angka 1. Sehingga kita akan membagi sama rata ke seluruh row pivot ini, seluruh baris pivot ini dengan angka 2. Sehingga 1 kita bagi dengan 2, 2 kita bagi dengan 2, 1 kita bagi dengan 2, 0 kita bagi dengan 2, hingga 40 kita bagi menjadi 2. Hasilnya kan seperti ini. Satu dibagi 2 kita punya 0,5. 2 kita bagi 2 menjadi 1. 1 kita bagi 2 0,5. 0 kita bagi 2 0, 40 kita bagi 2 20. Ini nilainya. Nah, di berikutnya kita akan masukkan nilai S2. Karena tidak ada yang berubah di sini. Di mana nilai S2 yaitu 0 ya. Nah, untuk bisa mengisi nilai ini, nilai di sini, kita akan menggunakan rumus yang disebut nilai baris baru, yaitu nilai baris lama kita kurangi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian, kita kalikan dengan nilai baris pivot baru yang bersesuaian. Simpelnya kan seperti ini.